Halo, welcome back to All About Batak Toba. Sebelum kita lanjut, aku minta kalian buat support aku dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Kemudian like video ini, kasih saran dan masukan, dan juga share ke teman-teman kalian yang kalian rasa akan sangat membutuhkan video ini, supaya video ini semakin berkembang dengan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan Batak Toba. Topik kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kita dari topik sebelumnya, yaitu partuturan atau tarombo atau silsila, artinya sama aja, dalam budaya Batak Toba. Ini bagian keduanya. Untuk bagian pertamanya nanti linknya akan aku taruh di description. Buat kamu yang masih ingin terus belajar budaya Batak Toba, khususnya silsilah, tonton terus ya videonya. Aku kasih tunjuk lagi. Pembahasan silsilah kali ini hanya sebatas ini. Dari generasi pertama nanti memiliki anak, kemudian anaknya memiliki anak lagi. Jadi hanya 3 generasi ya yang akan kita bahas ke depan. Formatnya sama aja seperti bagian yang sebelumnya. Seseorang terhadap seseorang, panggilannya atau sebutannya apa. Begitu ya. Langsung kita bahas yang pertama. Seorang laki-laki terhadap kakak yang laki-laki, dia panggil kakaknya yang laki-laki dengan sebutan haha atau abang. Bisa haha, bisa abang. Biasanya sih untuk sehari-hari panggilnya abang, tapi untuk adatnya, formalnya dibilangnya haha. Kemudian seorang laki-laki menyebut adik laki-lakinya atau memanggil adik laki-lakinya dengan sebutan anggi atau adik. Adik ya, jadi adekku doon, ini adekku, atau anggiku doon, ini anggiku, ini adekku, sama aja ya artinya. Tapi untuk adek hanya sehari-hari aja. Untuk anggi biasanya lebih digunakan untuk formalnya, untuk adatnya lebih ke anggi. Kemudian seorang perempuan memanggil kakak perempuannya dengan sebutan kakak atau akang. Sama kalau kakak untuk sehari-hari, tapi kalau untuk secara adatnya lebih sopannya akang. Kemudian perempuan terhadap adik perempuannya manggil adek dan anggi. Anggi itu untuk secara adatnya atau untuk formal dan lebih sopannya, adek untuk sehari-harinya. Kemudian semua perempuan memanggil ito kepada semua saudara laki-lakinya. Semua perempuan memanggil ito kepada semua saudara laki-lakinya, baik itu di atasnya atau di bawahnya. Jadi misalnya aku ke abangku atau ke adikku yang laki-laki, aku akan panggil ito untuk lebih sopannya. Walaupun di daerah-daerah tertentu seperti saya misalnya, atau keluarga-keluarga tertentu yang menyebutkan kakak laki-lakinya abang, terus adik laki-lakinya adik, bisa aja sih. Cuman kalau secara adat lebih harus ke ito gitu. Dan ada memang daerah-daerah tertentu yang mereka tetap harus menggunakan ito supaya lebih sopan. Nah, kebalikannya, semua laki-laki memanggil ito juga kepada saudara perempuannya, baik itu saudara perempuannya di atas usianya ataupun di bawah usianya. Walaupun seperti tadi aku bilang, kadang kalau misalnya nih di keluarga-keluarga tertentu, aku misalnya, abangku kalau manggil yang di atasnya kakak, yang di bawahnya panggil adik juga. Tapi biasanya kalau kayak sudah menikah atau pokoknya secara formal lah, secara sopan harus ito. Jadi perempuan terhadap semua saudara laki-laki manggil ito, laki-laki terhadap semua saudara perempuan panggilnya ito. Mungkin sebagian orang yang sering dengar kata ito ini bertanya-tanya ya, lah bukannya ito itu biasanya kita gunakan untuk lawan jenis ya, walaupun bukan saudara kita. Itu nanti kita bahas, soalnya memang arti ito ini luas, tapi kali ini karena kita belajar silsilah dalam keluarga, kita nggak bahas itu dulu. Nanti kita bahas ito secara khusus untuk arti luasnya ya. Kemudian, seorang laki-laki memanggil istri dari kakak laki-lakinya dengan sebutan akang boru, atau akang aja bisa, atau kakak. Pokoknya nanti sampai seterusnya adik atau kakak ini untuk bukan formal ya, atau sehari-hari. Terus kalau ketemu kata boru, itu udah pasti jenis kelaminnya perempuan.
Jadi boru itu artinya perempuan. Boru dari bagian pertama kan ada tuh kata boru, itu untuk anak perempuan. Jadi kalau ada ketemu kata-kata boru itu sudah menunjukkan bahwa jenis kelaminnya adalah perempuan. Selanjutnya, perempuan memanggil adik laki-laki dari suaminya dengan sebutan anggidoli atau adek. Nah, sama seperti boru, kalau boru menunjukkan jenis kelamin perempuan, kalau doli sebaliknya menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jadi anggi itu kan tadi adik ya. Jadi kalau anggi doli berarti adik yang laki-laki. Gitu. Cuman ini digunakan untuk dari adik laki-laki dari suami. Jadi misalnya aku punya suamiku ini punya adik laki-laki. Nah, adik laki-laki dari suamiku ini aku panggil anggidoli. Selanjutnya, perempuan memanggil kakak laki-laki dari suaminya dengan sebutan amang. Nah, mereka ini marsubang. Apa itu marsubang? Kita udah pernah bahas di video sebelumnya, linknya akan aku taruh di description. Nah, selanjutnya perempuan memanggil istri dari semua saudara laki-lakinya, dengan sebutan Eda. Jadi misalnya aku akan panggil Eda kepada semua istri abang-abangku atau adik-adikku yang laki-laki. Semuanya akan aku panggil Eda. Kalau bahasa Indonesia kan ipar ya. Kalau bahasa Batak Eda. Entah itu di atas usianya atau di bawah usianya. Sebaliknya sama juga, ipar kita terhadap kita juga akan memanggil Eda. Ini sesama perempuan ya ceritanya. Eda ini hanya berlaku untuk sesama perempuan. Selanjutnya, semua laki-laki memanggil suami dari semua saudara perempuannya dengan sebutan lae. Jadi misalnya aku punya suami, jadi abangku akan memanggil suamiku dengan sebutan lae, atau sebaliknya, suamiku akan memanggil saudara laki-lakiku dengan sebutan lae. Entah itu di atas usianya, entah itu di bawah usianya. Jadi lae ini hanya berlaku untuk sesama laki-laki yang ipar-iparannya. Kita saat ini sedang membahas silsilah, jadi lae ini kita bahas dalam silsilah dulu. Apa arti lae dalam arti luasnya dan eda dalam arti luasnya nanti akan kita bahas tersendiri. Selanjutnya, perempuan memanggil suami dari kakak perempuannya dengan sebutan akang doli atau bisa abang. Kalau untuk sehari-harinya bisa lah, kayak gaulnya bisa lah abang. Terus seorang laki-laki memanggil adik perempuan dari istrinya dengan sebutan anggi atau adek. Selanjutnya, laki-laki memanggil suami dari saudarinya istri. Saudarinya ya. Jadi kalau misalnya dia kakaan akan dipanggil dengan akang. Suami dari kakaknya istri ini akan dipanggil akang, atau suami dari adiknya istri akan dipanggil anggi. Sekarang ke bagian yang ketiga. Perempuan ataupun laki-laki memanggil saudara perempuan ayahnya dengan sebutan namboru atau bou untuk gaulnya bou. Dan suaminya namboru ini kita panggil dengan sebutan amangboru. Jadi semua saudara perempuannya bapakku akan aku panggil namboru atau bou, dan suami mereka akan aku panggil dengan sebutan amangboru. Oke, tadi aku bilang kalau boru untuk menunjukkan jenis kelamin perempuan. Kenapa suaminya namboru kita panggil amangboru? Nah, di sini amang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau amang itu udah pasti laki-laki ya. Jadi mungkin kenapa tetap ada borunya untuk untuk memanggil suami dari namboru kita, karena memang pihak namboru dan suaminya itu tetap terhitung boru dalam adat.
Jadi mereka tetap terhitung boru walaupun dia laki-laki. Misalnya nih bapakku, kalau dia ketika berada di pihaknya mama, dia akan tetap dipanggil boru walaupun dia laki-laki, karena dia memang dari pihak yang diambil dari sudut boru gitu. Selanjutnya, baik perempuan maupun laki-laki memanggil adik laki-laki dari ayah dengan sebutan Bapak Uda atau bisa dengan hanya Uda aja. Dan istri mereka kita panggil dengan sebutan Inang Uda atau Nanguda bisa. Selanjutnya, perempuan ataupun laki-laki memanggil kakak laki-laki dari ayah dengan sebutan Bapak Tua atau Tua aja bisa. Dan istrinya Bapak Tua kita panggil dengan sebutan Inang Tua, Nang Tua, atau Tua bisa. Jadi tadi kalau adik laki-lakinya ayah kita panggil Bapak Uda, kalau kakak laki-lakinya ayah kita panggil Bapak Tua. Selanjutnya, baik perempuan maupun laki-laki memanggil adik perempuan dari ibu dengan sebutan tante. Biasanya tante ini ketika dia belum menikah, atau kalau sudah menikah kita panggil dengan Inanguda atau bisa dengan Nanguda. Nah, suaminya dari Inanguda ini kita panggil dengan Amanguda atau Uda. Kemudian, baik perempuan ataupun laki-laki memanggil kakak perempuan dari ibu dengan sebutan Inang Tua atau Nang Tua atau Tua. Nah, suaminya Inang Tua ini kita panggil dengan sebutan Amang Tua atau Tua. Jadi, dalam adat Batak itu, Inang Tua, Amang Tua, terus Inanguda, Amanguda, ini setara dengan orang tua kita dalam adat. Jadi dia sejajar gitu. Mereka itu adalah orang tua kita juga, benar-benar orang tua, dan kita adalah setara dengan anak mereka. Benar-benar anak mereka, hanya saja tidak dilahirkan dari rahim mereka gitu. Tapi dalam adat itu setara. Jadi misalnya nih, kalau bapakku mengenalkan anak dari adik laki-lakinya misalnya ke orang lain, dia akan bilang ini anakku gitu. Jadi itu tetap jadi anaknya. Dalam adat itu benar-benar anaknya, hanya saja memang bukan keturunan dia langsung, tapi itu tetap jadi anaknya. Cuman dia akan kasih anakku dari adik nomor berapa gitu. Selanjutnya, baik perempuan maupun laki-laki memanggil semua saudara laki-laki dari ibu dengan sebutan tulang. Jadi walaupun di atas usia ibu kita, walaupun di bawah usia ibu kita, kalau dia saudara laki-lakinya ibu kita akan panggil tulang, dan istrinya tulang disebut dengan nan tulang. Selanjutnya, perempuan akan memanggil anak laki-laki dari tulang dengan sebutan opung untuk beberapa daerah, dan untuk beberapa daerah bisa panggil ito lagi. Jadi opung ini bukan hanya untuk orang tua jatuhnya, bisa untuk anak laki-laki dari tulang. Terus laki-laki memanggil anak laki-laki dari tulang dengan sebutan lae dan sebaliknya. Kemudian perempuan memanggil anak perempuan dari tulang dengan sebutan eda, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, laki-laki memanggil anak perempuan dari tulang dengan sebutan pariban. Begitupun sebaliknya, anak perempuan tulang akan memanggil kita, misalnya aku laki-laki, dengan sebutan pariban. Jadi pariban ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan memanggil anak dari semua saudara laki-laki dari bapak dengan saudara. Jadi seperti tadi aku bilang, kita setara. Walaupun anaknya udah, walaupun anaknya bapak tua, itu tetap jadi saudara kita. Nanti akan kembali dengan aturan yang sebelumnya, ke bagian 2 tadi. Kemudian laki-laki dan perempuan kepada anak dari semua saudara perempuan ibu, baik itu dari mama tua maupun bapak tua, anak-anaknya itu adalah saudara. Jadi aturan pemanggilannya sama lagi, kembali lagi seperti yang kedua. Jadi perlakuannya sama dengan
kita terhadap saudara yang dilahirkan oleh ibu kandung sendiri atau dari bapak sendiri. Jadi gampangnya lihat aja jenis kelaminnya gimana. Misalnya bapak kita, berarti semua adik-adik, abang-abang dari bapak kita yang laki-laki, kalau mereka punya anak, anaknya itu semua sama aturannya dengan aku, dengan saudaraku sendiri yang dilahirkan oleh ibuku sendiri. Kemudian kalau ibuku, semua saudara perempuannya, baik kakaknya, baik adiknya, anak-anak mereka itu juga saudaraku, sama seperti aku dengan saudara-saudaraku yang dilahirkan oleh ibuku sendiri. Gitu, jadi derajatnya sama. Oke, kita ambil satu contoh dari contoh kasus yang pertama tadi. X0 menikah, kemudian punya 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini yang bagian kuning anaknya ya. Nah, katakanlah aku ada di generasi yang ketiga, A2 yang perempuan. Jadi aku anak perempuan dari yang anak pertama. Kebetulan anak pertama kan laki-laki tuh. Nah, kemudian lihat aja saudara laki-laki dari bapak kita, yaitu anak yang ketiga. Anak yang ketiga kan laki-laki juga. Jadi anak yang ketiga ini sama derajatnya gitu, setara dengan bapak kita. Maka anak mereka, anak yang ketiga ini juga yang si C1 dan si C2 sama perlakuannya, sama derajatnya dengan saudara kita gitu. Jadi pemanggilannya persis sama dengan pemanggilan kita kepada saudara kandung kita sendiri. Sekarang kita ambil dari pihak kalau yang bersaudara adalah perempuan. Nah, si anak kedua kan perempuan, si anak keempat juga perempuan. Kita ambil dari generasi yang ketiga. Aku misalnya adalah B2, perempuan, anaknya anak kedua. Berarti si anak yang keempat ini, yang D, adalah inangudaku atau tanteku. Berarti dia juga sama derajatnya dengan ibuku. Sehingga aku pun anaknya, dan anak-anaknya ini adalah anak-anak dari mamaku juga, walaupun tidak kandung tapi derajatnya dalam adat sama. Terus gambar ini bisalah dipakai buat simulasi. Misalnya nih, kalau misalnya aku ada di posisi A2 perempuan, jadi aku panggil menantu yang 2 LK itu apa? Terus aku kalau mau panggil D yang perempuan apa gitu. Atau panggil yang menantu 3 PR apa. Bisa simulasi sendiri dari penjelasan-penjelasan di bagian 1, bagian 2. Baiklah, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini mengenai silsilah. Jangan lupa sebelum tonton ini, video sebelumnya yang bagian 1 ditonton dulu supaya lebih nyambung. Kita ketemu lagi di next episode. Horas!